Oke, kita lanjutkan untuk pajak penghasilan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi wajib pajak orang pribadi. Pengertiannya di sini yang cakupannya yang termasuk penghasilan yaitu berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi tersebut pada koperasi di mana orang pribadi tersebut menjadi anggota. Nah, wajib pajak di sini yang dimaksud adalah orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh bunga atas simpanannya. Objek pajak di sini adalah bunga simpanan yang diterima oleh anggotanya. Nah, tidak termasuk dalam bunga simpanan ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari SHU atau sisa hasil usaha. Bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi Rp240.000 dalam sebulan itu dikecualikan dari pengenaan PPh ini. Jadi yang jumlah bunganya itu kurang dari Rp240.000 per bulan itu nggak kena pajak gitu. Nah, maka besarnya tarif untuk penghasilan berupa bunga simpanan 0 sampai Rp240.000 per bulan itu tarif 0% alias nggak kena pajak. Untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan, maka kena pajak 10% dikali jumlah bruto bunga. Jumlah bruto bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi. Siapa pemotong, penyetor, dan pelapornya adalah koperasi yang membayarkan bunga simpanan kepada anggotanya. Contohnya, Kospin Ramayana, dia melayani para pedagang pasar yang rata-rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanannya. Koperasi ini memberikan bunga 8% per tahun. Nah, nasabahnya terdiri atas 250 pedagang besar dengan laba bersih rata-ratanya 150 juta per bulan. Dan 750 pedagang kecil dengan laba bersih rata-rata 120 juta per bulan. Nah, berapakah besarnya PPh final yang harus dipotong oleh Koperasi Ramayana di bulan pertama? Nah, kita hitung dulu berapa bunga bulanannya pedagang kecil ini. Pedagang kecilnya kan labanya 120 juta. Nah, 25% diantaranya ditabung nih di Kospin Ramayana. Jadi 25% dikali 120.000 dulu. Terus ketemu kemudian dikalikan bunganya. Bunganya kan 8%, tapi itu bunga tahunan. Maka setelah dikali 8% kita bagi 12 untuk mencari bunga per bulannya. Maka ketemu bunga per bulan untuk masing-masing pedagang kecil itu sebesar Rp200.000. Untuk pedagang besar yang tadi kali 120.000 ini dikali 120 juta, ini dikali 150 juta. Caranya sama dan ketemu bunga bulanannya pedagang besar itu sejumlah Rp250.000. Nah, maka untuk setiap pedagang kecil dia tidak kena pajak atas bunga simpanan yang diperoleh karena masih kurang dari Rp240.000. Sedangkan untuk pedagang besar, untuk bunga yang diperoleh dia dipotong Rp25.000 karena bunganya lebih dari Rp240.000. Jadi Rp250.000 dikali 10%, maka bunganya Rp25.000. Nah, maka total PPh final yang harus dipotong oleh Kospin Ramayana 0 untuk yang pedagang kecil, yang pedagang besar berarti Rp25.000 dikali 750 orang kan. 18 juta. 18.750.000 rupiah. Kemudian untuk hadiah undian. Oke, hadiah undian. Hadiah undian ini artinya adalah hadiah yang
hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima melalui undian. Nah, hadiah undian ini beda loh ya dengan hadiah lainnya, seperti hadiah atau penghargaan yang didapat dari perlombaan dan hadiah yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Kalau undian tadi kan hadiah yang diberikan melalui cara undian gitu ya. Hadiah atau kalau bedanya ya, hadiah atau penghargaan perlombaan merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Terus hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh penerima hadiah. Sedangkan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Nah, masing-masing hadiah ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa tarif pajaknya beda-beda. Nah, untuk wajib pajak dari hadiah undian ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian. Objek pajaknya berupa penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di suatu hotel berbintang gitu. Tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen tanpa diundi. Dan hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa itu nggak kena pajak. Hadiah langsung, kalau diundi dulu nah kena pajak. Tarifnya adalah 25% nih, cukup tinggi ya, pajak hadiah undian. 25% dikalikan jumlah bruto hadiah undian. Nah, yang memungut ini adalah si penyelenggara undian, baik orang pribadi atau badan kepanitiaan organisasi yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian, dan sebagainya. Nah, pemotong atau pemungut kan dipotong pajak nih si penerima hadiahnya. Terus si pemotongnya misalnya supermarket gitu ya, dia wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong itu ke bank atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak paling lambat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk hadiah yang nilainya minimal 5 juta rupiah itu wajib dibuatkan bukti potong. Tapi yang kurang dari 5 juta rupiah itu wajib dibuatkan daftar nominatif seperti itu. Kemudian untuk transaksi saham dan sekuritas lain. Oke, yang termasuk di sini yang tercakup adalah untuk objek pajaknya adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Nah, di sini kita untuk transaksi saham di sini tapi kita berikan perhatian khusus terkait dengan saham pendiri atau pendiri perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan saham pendiri itu adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat IPO atau penawaran umum perdana.
pendiri itu adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka IPO menjadi efektif. Yang termasuk dalam pengertian dari saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi Agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana dan saham yang berasal dari pemecahan saham pribadi. Selain itu, yang dimaksud dengan pendiri ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendirinya sendiri gitu ya, melalui proses warisan, hibah atau cara pengalihan lain yang tidak dikenai PPh. Jadi itu yang disebut dengan pendiri. Siapa yang menjadi pemotong, penyetor dan pelapor untuk transaksi pajak dari transaksi saham dan sekuritas lain, yaitu pemotongnya adalah perantara pedagang efek atas setiap transaksi atau dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri. Untuk tarifnya, untuk semua transaksi penjualan saham, tarifnya 0,1% dikali jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Untuk transaksi pemilik saham pendiri, itu tarifnya 0,1% plus tambahan 0,5% dikali jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Oke, contoh. Andi adalah seorang investor yang aktif melakukan perdagangan saham di BEI. Pada tanggal 5 Mei, dia memerlukan pendanaan pribadi. Atas keperluan pembiayaan tersebut, Andi harus menjual sekuritas yang dimilikinya. Terdiri atas 20 lot saham GIAA di harga Rp935 per lembar, 30 lot saham BNBR di harga Rp95 per lembar, dan 10 lot saham ASII di harga Rp65.555 per lembar. Nah, berapa pajak penghasilan final yang dikenakan? Dan bagaimana jika ternyata 5 lot saham ASII milik Andi ini adalah warisan ayahnya yang merupakan pendiri perusahaan? Oke, kita hitung ya. Kita kalikan dulu masing-masing lembar sahamnya dikali dengan harganya. Jadi kan 20 lot. Satu lot itu kan 100 lembar gitu ya sekarang ya. Satu lot 100 lembar. Jadi untuk GIA 20 kali 100 lembar kali Rp935 per lembar. Ditambah BNBR 30 lot kali 100 lembar dikali Rp95. Ditambah ASII 10 lot dikali 100 lembar dikali Rp65.555. Berarti yang totalnya Rp67.710.000 dikali tarif pajaknya 0,1%, ketemu PPh final Rp67.710. Nah, tadi kan yang B keterangannya 5 lot di antara 5 lotnya ASII itu ternyata dia warisan dari pendiri gitu kan. Nah, jika terdapat transaksi atas saham pengguna, maka tambahan beban pajak dikenakan atas transaksi tersebut. Maka yang tadi udah dikenakan 67.710 ditambah tambahan tarifnya 0,5% dikali 5 lot saham warisan dikali 100 lembar dikali Rp65.555 per lembar. Maka 0,5% dikali 32.717.500 ketemu Rp163.887,5 ditambah yang sudah tadi dipotong 67.710. Maka total PPh finalnya adalah Rp231.597,5. Kemudian untuk PPh final atas pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura. Yang dicakup di sini adalah
penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Tarifnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Yang menjadi syarat perusahaan pasangan usaha untuk modal Ventura ini adalah berskala kecil atau menengah, yaitu peredaran bersih per tahunnya tidak melebihi 5 miliar rupiah dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Kemudian untuk PPh final atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud pengalihan di sini adalah penjualan, tukar menukar termasuk ruslah, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum baik yang memerlukan persyaratan khusus ataupun tidak atau dengan pihak selain pemerintah. Bentuk pengalihan lain adalah dengan adanya warisan, sewa dengan hak opsi, sell and leaseback atau sewa dan jual dan menyewa kembali, kemudian penyetoran modal, pengalihan sehubungan bangun guna serah, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambil alihan usaha, pembubaran badan hukum dan putusan pengadilan. Kemudian tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang merupakan nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan atau NJOP di SPPT PBB atau nilai berdasarkan keputusan pejabat bersangkutan untuk pengalihan kepada pemerintah atau nilai berdasarkan risalah lelang untuk pengalihan sesuai peraturan lelang. Pengecualian untuk kan tarifnya 5% normalnya. Nah, untuk pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah sangat sederhana berlaku tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Pajak atas pengalihan ini bersifat final baik bagi orang pribadi maupun badan. Adapun subjek yang dikecualikan dari pemotongan adalah orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP yang menghasilkan hak atas objek dengan nilai bruto kurang dari 60 juta dan dalam bentuk atau dalam jumlah yang tidak dipecah-pecah. Dan orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Orang pribadi yang mengalihkan hak melalui hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Kemudian orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak melalui hibah kepada badan keagamaan, pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, dan orang pribadi yang menjalankan UMKM. Kemudian pengalihan melalui warisan, dan orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Siapa yang menjadi pemotong, penyetor, dan pelapor untuk PPh ini yaitu bendaharawan negara untuk pengalihan kepada pemerintah, kemudian kepala kantor lelang negara untuk pengalihan melalui lelang, dan wajib pajak yang melakukan penyetoran sendiri untuk pengalihan selain melalui kedua cara tadi, yang ke pemerintah atau selain ke pemerintah dan selain lelang. Oke, ada ketentuan khusus di sini. Untuk sewa dengan hak opsi itu artinya misalnya di masa akhir sewa si penyewa itu diperbolehkan atau dimungkinkan untuk membeli aset sewaan tersebut. Maka untuk sewa dengan hak opsi, lessor itu dikenai pajak sebesar 5% dari nilai sisa aset. Lessor itu yang menyewakan ya. Kemudian atas untuk transaksi sell and leaseback atau dijual asetnya kemudian disewa kembali, si lessor ini dikenai pajak sebesar 5% dari nilai pengalihan
5% dari residual value atau nilai sisa, dan 5% dari penalti atas percepatan penggunaan hak opsi. Kemudian untuk pengalihan dalam rangka penggabungan usaha, peleburan, dan pemekaran usaha itu tidak dikenai pajak. Untuk pengalihan tanah atau bangunan milik pemerintah melalui lelang itu tidak dikenai pajak. Kalau ke pemerintah sendiri tadi dengan prosedur normal ya itu dikenai pajak, lelang juga kena pajak, tapi kalau bangunan milik pemerintah melalui lelang itu tidak dikenai pajak. Contoh misalnya Pemkot Arcapada gitu ya, dia merencanakan proyek pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum yang bersifat tidak memerlukan persyaratan khusus. Suatu desa itu akan direlokasi dengan penggantian aset. Desa tersebut dihuni oleh 9.350 kepala keluarga yang 10% diantaranya tinggal di rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, serta terdapat 1.550 kafling lahan. Pejabat pemerintah itu menetapkan nilai pengalihan rumah hunian sebesar 350 juta, untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana sebesar 125 juta masing-masingnya, serta kafling lahan sebesar 77.500.000 rupiah masing-masingnya. Maka berapa besar PPh final yang dipotong oleh Pemkot? Maka kita kalikan dulu. Yang 9.350 KK itu rumahnya ya, itu kan 10% diantaranya RS dan RSS. Maka yang kita kalikan 90% dulu untuk tarif yang normalnya, yang tarif 5% gitu ya. Karena yang RSS itu kena tarifnya 1%. Maka 90% kali 9.350 rumah dikali 350 juta. Ditambah yang kafling lahan 1.550 lahan dikali 77,5 juta. Ditambah itu tadi dikali 5% ya. Kemudian yang RS dan RSS 10% dari 9.350 dikali 125 juta. Dikali tarifnya 1%, ketemu hasil akhirnya adalah 154.437.500.000 rupiah. Itu PPh finalnya. Kemudian PPh final untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Ini yang dicakup adalah persewaan atas tanah dan bangunan dengan bentuk apapun termasuk bagian-bagiannya. Jadi kalau di PPh pasal 23 kemarin itu yang sewanya adalah sewa selain tanah dan bangunan. Misal sewa mesin gitu ya. Itu PPh pasal 23. Tapi untuk sewa tanah dan bangunan kenanya PPh final pasal 4 ayat 2. Yang dimaksud dengan sewa atas tanah dan bangunan di sini adalah persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, rumah toko atau ruko gitu ya, toko, gudang dan industri. Nah, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah. Jadi yang menyewakan itu ya yang dipotong pajaknya. Objek pajaknya adalah penghasilan dari menyewakan tanah atau bangunan. Tarifnya adalah 10% dikali jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporannya. Untuk penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka penghasilan ini pajaknya wajib dipotong oleh si penyewa. Nah, apabila penyewa ini bukan sebagai pemotong pajak, maka PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan.
Kemudian PPh final untuk usaha jasa konstruksi dan real estate. Yang dimaksud dengan jasa konstruksi di sini adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Tarif bagi wajib pajak secara umum berlaku tarif PPh 23 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17, yaitu tarifnya 15% dari perkiraan penghasilan neto dan pajak tidak bersifat final. Nah, tarif bagi wajib pajak dengan ketentuan khusus nih. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa wajib pajak berkualifikasi usaha kecil dan memiliki nilai pengadaan atau proyeknya itu 0 sampai 1 miliar rupiah. Berlaku tarif pajak yang bersifat final, yaitu sebesar 4% dari jumlah bruto untuk kegiatan perencanaan konstruksi, 2% dari jumlah bruto untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, dan 4% dari jumlah bruto untuk kegiatan pengawasan konstruksi. Tarif untuk pelaksanaan konstruksi yaitu 2% untuk penyedia jasa WP yang berkualifikasi usaha kecil, 4% untuk wajib pajak atau penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, dan 3% untuk wajib pajak yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil. Tarif untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi 4% untuk penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk wajib pajak yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang menjadi pemotong, penyetor, dan pelapor adalah pemotongnya adalah si pengguna jasa dan disetorkan sendiri oleh penyedia jasa. Contohnya, misalnya nih firma Kayangan, dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berkualifikasi usaha kecil. Nah, menerima kontrak yang pertama pelaksanaan konstruksi prototipe rumah tahan gempa bernilai 565 juta rupiah dan perkiraan penghasilan netonya 135 juta. Kontrak ini ditandatangani tanggal 3 Februari dan diserah terimakan dan diterima pembayarannya tanggal 7 Mei. Kemudian ada lagi kontrak perencanaan konstruksi atas proyek jembatan antar pulau dengan nilai kontrak senilai 1.265 juta dan perkiraan penghasilan netonya 420 juta. Kontrak ditandatangani tanggal 5 Maret dan hasil perencanaan diserah terimakan dan diterima pembayarannya tanggal 9 Juli. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan konstruksi bandara internasional dengan nilai kontrak 376 miliar 500 juta rupiah dan perkiraan penghasilan netonya 25 miliar 350 juta rupiah. Kontrak ditandatangani tanggal 1 September dan rencana diserah terimakan 4 tahun kemudian tanggal 31 Desember. Nah, untuk yang A itu berlaku pajak final sesuai ketentuan pasal 10 PP nomor 40 tahun 2009 karena nilai kontrak tidak mencapai 1 miliar dan perusahaan ini berkualifikasi usaha kecil, maka tarifnya 2% kali 565 juta, yaitu 11 juta 300.000. Kemudian yang B, karena kontraknya itu melebihi 1 miliar, maka dia kenanya pajak yang tidak final, tapi PPh pasal 23, yaitu tarif 15%, jasa biasa gitu. 15% dikali nilai penghasilan netonya 420 juta, maka ketemu 63 juta. Kemudian yang ketiga, berlaku pajak final yaitu 2%. 2% dikali 376 miliar 500 juta, yaitu 7 miliar 530 juta. Jadi kalau misalnya PPh final itu dikalikannya adalah
jumlah brutonya atau omsetnya, sedangkan kalau PPh tidak final itu dikalikan dengan penghasilan netonya. Kemudian selanjutnya adalah pajak bagi dividen wajib pajak orang pribadi. Dividen ini merupakan bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikan saham dalam sebuah perseroan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Oke, tarifnya adalah 10% dikalikan dengan jumlah bruto dividen. Yang memotong dan melaporkan adalah si pembayar dividen. Contohnya, misalnya seorang wajib pajak orang pribadi yang dia merupakan salah satu pendiri perusahaan yang berdomisili usaha di Kota Palembang dengan kepemilikan 300.000 lembar saham dari 1.500.000 lembar saham yang beredar. PT Nirwana ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan infrastruktur IT. Nah, atas kinerja keuangan yang menggembirakan, maka Dewan Direksi memutuskan untuk membagi dividen senilai 650 juta tanggal 31 Desember. Nah, berapa PPh final yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi tersebut? Bagaimana jika kepemilikan si Tuan Pandu Dewanata ini ternyata bersifat dominan, misalnya 50%? Bagaimana jika dividen yang dibagikan tidak berasal dari laba ditahan? Dan bagaimana jika sebelum pembagian dividen itu perusahaan melakukan stock split dengan rasio 3:1? Untuk dividennya, untuk kondisi normalnya, maka jumlah saham yang dia miliki 300.000 dibagi saham yang beredar 1.500.000 dikali nilai dividen yang akan dibagikan 650 juta, kemudian dikali tarifnya 10%. Ketemu 13 juta. Nah, kalau misalnya kepemilikannya ternyata 50%. Nah, status dominasi kepemilikan ini tidak mempengaruhi perlakuan pajak terhadap dividen yang diterimanya sebagai wajib pajak orang pribadi. Maka pajak yang dikenakan tetap bersifat final, yaitu 10% dikali 50% dikali 650 juta. Yaitu 32.500.000. Nah, bagaimana jika dividen yang dibagikan tidak berasal dari laba ditahan? Asal muasal dana pembagian dividen oleh perusahaan itu tidak mempengaruhi perlakuan perpajakan dividen yang diterima orang pribadi. Juga stock split itu juga tidak mempengaruhi persentase kepemilikan saham tiap pemilik, karena hanya menambah jumlah lembar saham tapi nilai harganya berkurang, jadi proporsinya itu tidak berubah gitu. Maka besaran dividen dan perlakuan pajaknya juga tidak berubah. Oke, demikian paparan mengenai pajak penghasilan final. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.